recording. Kami akan memulai video kami. Pembuahan atau fertilisasi adalah penyatuan spermatozoid tertunda untuk membentuk zigot. Zigot merupakan spermatozoid dengan kromosom yang berasal dari ayah dan ibu. Sekitar 250 sampai 200 juta sperma masuk ke dalam vagina melalui ejakulasi semen laki-laki. Proses sperma melepaskan enzim hidrolik untuk menembus sel korona radiata dan zona pellucida osit. Kemudian zona pellucida menjadi tebal, tidak dapat tertembus oleh sperma. Pengaturan atau gestasi. Setelah terjadi fertilisasi berlanjut ke masa kehamilan atau gestasi, yaitu perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Lama kelahiran 266 atau 38 minggu dari fertilisasi hingga kelahiran. Untuk fertilisasi tidak dapat dihitung secara pasti, maka kelahiran dihitung berdasarkan waktu haid terakhir. Jika siklus menstruasi dihitung 28 hari, maka partus terjadi pada hari ke-288 atau 40 minggu atau 9 bulan kalender. 2 minggu pertama fertilisasi, zigot membelah secara mitosis dengan cepat menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, hingga 32 sel atau morula. Morula tumbuh menjadi blastosit atau sel bola berongga yang berisi cairan blastosom. Janin dilindungi oleh beberapa ukuran. Yang pertama amnion. Membentuk langit-langit ambrongga terisi cairan amnion atau ketuban. Amnion ini berfungsi melindungi janin dari guncangan dan perubahan suhu. Yang kedua, kantong bening telur atau sapus metalinis. Berfungsi sebagai organ pencernaan dan pernapasan awal. Yang ketiga, kotrion. Membran terluar membentuk filikotrinoik atau jonjot endometrium dan plasenta. Yang keempat, alanthais, membran yang mengandung banyak pembuluh darah atau arteri dan vena umbilikus, membentuk tali pusar yang menghubungkan janin dengan plasma pada endometrium uterus ibu. Persalinan atau partus. Persalinan adalah proses kelahiran bayi. Persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin, estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan CRH. Persalinan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Dilatasi serviks atau pembukaan. Serviks dipaksa melebar untuk jalan kepala bayi sekitar 10 cm. Tahap ini paling lama terjadi mulai dari beberapa jam hingga 24 jam. 2. Kelahiran bayi. Bayi mulai bergerak melewati serviks dan vagina. Ibu dapat membantu mengeluarkan bayinya dengan cara sengaja mengontraksikan otot-otot dinding, abdomen atau perut bersamaan dengan kontraksi uterus atau mengejar. Kelahiran bayi berlangsung selama 30-90 menit. 3. Kelahiran plasenta terjadi segera setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dari myometrium dan mengeluarkannya melalui vagina. Kelahiran plasenta berlangsung 15-30 menit. Terjadinya anak kembar berdasarkan asal-usul zigot. Kembar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kembar fraternal atau dizigotik dan identik atau monozigotik. 1. Kembar fraternal atau dizigotik terbentuknya zigot berasal dari sel telur yang berbeda. Proses ovulasi terkadang dapat melepaskan lebih dari 1 sel telur yang matang. Janin kembar fraternal mempunyai plasenta, tali pusar, dan kantong ketuban yang berbeda. Bahkan melahirkan anak kembar dizigotik bersifat genetik. 2. Kembar identik monozigotik terjadi ketika satu sel telur dibuahi oleh satu sperma yang kemudian menghasilkan satu zigot. Zigot tersebut membelah menjadi 2 embrio yang berbeda dan kembang menjadi 2 janin yang berbagi amnion atau plasenta yang sama. Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Laktasi dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu sebagai berikut. Selama kehamilan, estrogen merangsang perkembangan satu saluran kerja dan progesteron merangsang pembentukan alveolus lobulus dalam payudara. Sejak kedua kehamilan, plasenta mengeluarkan banyak HPL yang berpengaruh dalam pertumbuhan payudara. Hingga
dan areola. Prolaktin dan somatotropin korionik merangsang pertumbuhan kelenjar mamae dengan mengintensitas enzim-enzim untuk memproduksi susu. Yang kedua, penurunan beradaan estrogen dan progesteron akibat keluarnya plasenta saat kelahiran akan memicu laktasi. Yang ketiga, oksitosin merangsang pengeluaran susu. Stres psikologis ibu juga dapat menghambat pengeluaran susu. Sebaliknya, sikap positif ibu yang sedang menyusui akan mendukung keberhasilan proses menyusui.